Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan di podcast Kursi ya, kuliah relevan dan berisi. Mangga Mangga Cali. Cali. Oke. Ya, komunikasi jadi aktivitas yang nggak bisa kita hindari karena komunikasi memiliki peran penting dalam kehidupan kita. Pastilah ya. Komunikasi ini sangat akrab dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari kita berkomunikasi, entah itu berkomunikasi dengan orang lain ataupun dengan diri sendiri gitu. Nah, kali ini kita akan bahas tentang apa itu jenis komunikasi intrapersonal. Ya, masih bersama dengan Kang Idat yang bakalan ngasih pemahaman ke kita semua apa yang dimaksud dengan komunikasi intrapersonal itu. Iya bener Ya, Kang? betul. Hmm. Kita akan bahas mengenai komunikasi intrapersonal ya. Kalau intrapersonal di sini, ini artinya kita berkomunikasi di dalam diri kita sendiri. Berarti individu di dalam individu gitu, Kang. Ya, kita Komunikasi. bicaranya dengan diri sendiri gitu ya. Hmm. Dialog itu terjadi pada diri kita sendiri. Kalau kata siapa? Apa? Dialog ini Hmm. untuk diri sendiri itu. Self talk kayak gitu. Self talk. Nah, tepatnya. Self talk. Jadi self talk ini bagaimana kita berdialog dengan diri kita sendiri untuk apa? Untuk kita melakukan sebuah evaluasi, refleksi atau itu berkaitan dengan imajinasi. Ada sesuatu yang ingin kita capai, ada sesuatu yang ingin kita cita-citakan dan apa yang untuk mencapai cita-cita tersebut apa yang harus kita lakukan. Kadang-kadang intrapersonal ini atau self talk ini juga kayak berdebat dengan diri sendiri ya, Kang, ya? Betul. Pasti ada perdebatan dengan diri kita sendiri. Apalagi kalau hal itu terkait dengan permasalahan ya. Nah, perdebatan antara dia merasa bersalah atau dia menyalahkan dirinya sendiri. Oh, Merasa kadang-kadang bersalah atau menyalahkan dirinya sendiri. kadang-kadang saya juga kadang-kadang seperti itu, Kang. Jadi kayak saya tuh ngerasa saya tuh bener, tapi disalah-salahin gitu tuh. Itu emang ya pembelaan di diri saya sendiri itu termasuk intrapersonal kah atau? Betul, ketika melakukan analisis ya, pembelaan. Nah, kalau kata saya itu ini benar ya, tapi kenapa kalian menyalahkan saya? Maka di situ terjadi sebuah analisis evaluasi ya. Nah, ini ada kaitannya dengan komunikasi intrapersonal untuk melakukan sebuah evaluasi diri, melakukan analisis diri ya. Dan ini merupakan bagian dari bahasan kita hari ini. Kita akan membahas evaluasi diri, pemikiran dan penginderaan. Bagaimana semua informasi yang kita dapatkan itu diolah dalam diri kita menjadi sebuah komunikasi intrapersonal gitu. Jadi yang tadi dikatakan oleh Kang Panjol itu ya, itu bagaimana Kang Panjol melakukan evaluasi diri. Oh, itu tuh dari bagian dari evaluasi diri itu sendiri. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Bagaimana munculnya evaluasi diri? Iya, mungkin karena ngerasa bersalah gitu atau berpikir kan keadaan ya yang kita alamin gitu, Bang. Merasa bersalah itu tadi kalau saya dengar kan ada dari orang-orang yang mengatakan ya salah, tapi diri mengatakan benar kan. Artinya ada penginderaan. Yang pertama penginderaan apa? Yang pertama penginderaan dari apa yang didengar. Apa yang didengar berarti? Ketika orang lain bicara ke kita, kemudian melihat orang lain berbicara dengan kondisi seperti ini dan atau seperti apa ya. Nah, yang berikutnya penginderaan berikutnya adalah perasaan ya. Nah, perasaan di sini saya merasakan ini benar kok. Nah, itu terkait dengan bagaimana penginderaan sebagai satu input dalam komunikasi intrapersonal, di input kemudian nanti dianalisis, dievaluasi. Nah, yang berikutnya adalah terjadi ketika proses evaluasi itu kan terjadi pemikiran. Oh iya. Ya enggak? Ditimbang, dianalisis dan kemudian apa yang saya lakukan ke depannya. Nah, artinya juga ada sebuah proses pemikiran. Sehingga kalau kita katakan tiga hal ini tidak bisa kita lepaskan. Tidak bisa dipisah-pisah ya. Penginderaan, dipikirkan, pemikiran dan melakukan evaluasi diri. Itu tidak bisa kita pisahkan. Mungkin kalau misalkan tidak terjadi evaluasi diri, apakah bisa memungkinkan terjadi? Bisa. Yang paling penting adalah penginderaan dan pemikiran itu tidak bisa dilepaskan. Ketika terjadi evaluasi, pasti di dalamnya ada proses pemikiran. Pasti ya kan? Ya, betul. Tapi mungkin saja bisa jadi ketika terjadi pemikiran di sana tidak terjadi sebuah proses evaluasi diri, tidak ada. Karena apa? Misalkan ya, pemikiran di sini terkait dengan imajinasi. Tapi juga
Kalau imajinasinya yang ingin dia capai ke depannya tanpa melakukan analisis diri ya, bisa jadi kan. Jadi Itu terkait berandai-andai gitu ya? namanya pengandaian. Oh, Berandai-andai itu pemikiran yang tanpa melakukan analisis evaluasi diri. Tapi kalau melakukan analisis evaluasi diri ya, itu bisa memprediksikan atau bisa bisa apa ya? Bisa mengukur. mengukur kemampuan diri saya seperti ini, kemudian apa yang dicapai, maka itu terjadi sebuah proses pemikiran dalam rangka evaluasi diri. Artinya evaluasi diri ini bukan hanya terkait dengan apa yang salah di dalam diri kita, apa yang tidak boleh kita lakukan gitu. Bukan hanya itu, tapi evaluasi diri ini kan mengukur diri kita sendiri kan, kemampuan kita sampai di mana. Jadi bukan semata-mata untuk menyalahkan diri sendiri, tapi untuk sadar diri mungkin ya Kang ya. Sadar diri namanya. Mengukur diri sendiri udah sampai mana nih untuk mencapai tujuan yang ada di depan kita gitu. Sekarang begini, kalau kita bahas ya terkait dengan penginderaan. Penginderaan nih. Nah, penginderaan ini apa saja yang di apa yang terjadi ya. Coba Kang Panjul diraba ininya kertasnya. Oh ya, misalnya ini saya ngeraba kertas gitu. Apa yang dirasakan? Iya, rada kasar sedikit Kang. Nah, ketika diraba seperti ini, apakah hanya ada di dalam pihak luar ya, atau Kang Panjul merasakan agak kasar dikit ya, ada di dalam diri kita sendiri ya mengatakan kok gini ya agak kasar. Iya. Dan kemudian muncul dalam bahasa. Nah, itu disebut dengan bahasa verbal. Oh, itu bahasa tuh verbal. Bahasa verbal tuh bahasa yang diucapkan gitu ya. Nah, ketika diraba begini, ini penginderaan kita melalui kulit. Nah, kemudian itu warna biru ya pulpennya? Ini warna hitam Kang. Hitam, biru. Hitam Kang. Oke. Dua penginderaan yang kita lakukan di sini. Yang pertama telinga, yang kedua mata. Nah, ketika saya mengatakan itu pulpennya warna biru ya, kan langsung bingung ya. Oh iya, bingung. Karena apa? Mata melihat ini hitam. Iya, ini hitam. Ada sebuah ketika di dalam diri itu terjadi sebuah proses pemikiran, cross check antara apa yang didengar dengan apa yang dilihat betul sama nggak. Nah, ini biasanya kalau di manusia akan terjadi konsep warna itu kan ketika sejak kecil ya. Oh iya. Ketika kita usia dini. Makanya ketika anak usia dini ini harus diperkenalkan warna juga. Karena apa? Nanti itu akan menjadi sebuah konsep yang akan masuk ke dalam diri dia, membentuk konsep dirinya, membentuk konsep-konsep yang itu disepakati. Awal mula kita lahir kan kita tidak tahu ini warna apa kan. Iya, nggak tahu. Namanya apa kan? Nggak tahu. Kita memang bisa melihat tapi kita tidak tahu ini tuh apa namanya. Nah, karena seiring waktu ada terjadi komunikasi interpersonal ya, antar orang dengan kita. Nah, maka dibentuklah kalau ini warnanya biru, kalau itu warnanya hitam. Begitu teman-teman. Nah, di sini di penginderaan ada telinga, ada mata, ada perasa ya, perasa. Nah, kemudian ada pengecap. Bakso enak ya? Enak kan? Tapi kan ada yang nggak enak juga. Iya, ada juga sih yang rada gimana gitu. Kenapa ketika ditanya bakso enak Kang Panjul begitu semangat? Karena sering makan bakso yang enak-enak. Kalau misalkan sering banyak menemukan tukang bakso atau bakso yang nggak enak, pasti mengatakan biasa aja. Nah, ini karena terkait dengan persepsi juga gitu. Ada persepsi, ada asumsi di situ. Kalau yang sudah terjadi kan asumsi ya. Asumsi itu sesuatu yang sudah terjadi. Kalau persepsi itu apa yang kita pikirkan itu belum terjadi pada kenyataannya. Kalau asumsi sudah. Nah, makanya yang berikutnya itu adalah persepsi yang muncul karena bukan persepsi ya. Penginderaan ini atau informasi ini masuk karena proses penginderaan. Penginderaan yang seperti apa? Selain dengan tangan ya tadi, kemudian ada perasa, ada juga sentuhan emosi ya, bisa juga. Nah, sentuhan emosi juga itu termasuk kan? Ya, nanti itu kan bagaimana kita masuk ke dalam diri kita informasi tersebut ya, dan itu nanti diolah di dalam diri kita. Nah, intrapersonal itu ketika informasi masuk dan diolah di dalam diri kita. Nah, itu komunikasi interpersonal. Nah, ini terkait dengan penginderaan. Yang berikutnya pemikiran. Bagaimana dipikirkan informasi tersebut. Dipikirkan ya. Dipikirkannya terjadi sebuah proses-proses di dalam pikiran kita, dalam kognisi kita ya, dalam kognitif kita. Ada dua hal yang kemungkinan terjadi dalam pemikiran ini. Ada pemikiran positif, ada pemikiran negatif. Pernah nggak melakukan sebuah dialog diri ya, yang mengatakan bahwasanya
tidak mungkin. Oh, ya sering sih. Nah, coba teman-teman pernah nggak merasakan? Kalau misalkan pernah merasakan, ketik ya di kolom komentar. Nanti kalau misalkan itu perlu kita bahas, kita akan angkat menjadi topik berikutnya di kajian kursi ini ya. Iya, benar. Apakah teman-teman pernah ngerasa apa yang diinginkan tuh ngerasa tidak mungkin gitu? Pernah berdialog di diri sendiri gitu, apakah ini mimpi saya tuh kayak gini tapi saya ngerasa nggak mungkin gitu. Ada perdebatan di sini. Apakah pernah gitu ngerasain kayak gitu? Coba tulis di kolom komentar ya. Nanti kita bahas mungkin di lain episode lagi. Ya, kalau Kang Panyo sendiri pernah nggak mengalami sebuah dialog diri ya atau self talk yang positif dulu lah? Pernah sih. Contoh apa? Ya kayak misalkan saya lagi nyerah nih Kang, lagi punya banyak masalah misalkan, lagi ngedown banget lah, tiba-tiba iya diri ini kayak berbicara ke Panjul sendiri gitu ya, kayak nguatin lah gitu. Itu termasuk positif atau bukan? Itu termasuk yang pemikiran yang positif, self talk yang positif. Misalkan ya begini, lagi down, saya bisa melakukan atau saya bisa melewati situasi ini dengan baik. Itu yang positif. Kalau yang negatifnya begini, berat sih situasinya ya, kayaknya berat juga untuk saya lewati. Lebih baik udah saya diam aja, saya tidak akan melakukan apa-apa. Nah itu yang pemikiran atau self talk yang negatif. Berarti yang positif itu yang menimbulkan semangat. Betul. Mungkin ya, yang membangkitkan diri sendiri ya. Gitu. Nah kadang ada juga orang yang dia melakukan self talk negatif tapi bisa membangkitkan semangat. Artinya memang self talk negatif ini dia lakukan sebagai evaluasi diri. Saya sih susah untuk mendapatkan reward tersebut ya. Nah, tapi ketika dilakukan evaluasi, susah kenapa ya? Apa yang menjadi kesusahan tersebut, dan itu dilakukan analisis dan dia melakukan perbaikan di dalam dirinya. Maka intrapersonalnya itu terjadi komunikasi yang sebuah self talk yang mengarah ke untuk perbaikan diri. Gitu. Jadi ini pemikiran yang negatif ini bisa baik apabila digunakan untuk evaluasi gitu, bahan evaluasi kita sendiri ya. Tapi memang kebanyakan orang melakukan self talk negatif ini tidak melakukan evaluasi. Jadi ya hanya sekedar menyalahkan. Menyalahkan. Dan saya mah nggak bisa, ada orang miskin, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya sampai kapanpun ya kalau mentalnya seperti itu, mentalnya udah mental miskin, kemudian self talk kemiskinan, negatif, dia tidak bisa melakukan apa-apa, maka sampai kapanpun tidak akan terjadi perubahan. Tapi kalau misalkan saya memang orang miskin dan saya nggak punya uang, tapi saya punya niat. Nah setelah itu ya dilakukan evaluasi, saya punya niat untuk sekolah. Nah maka di situ sudah mulai terjadi sebuah evaluasi diri ya. Kemudian ada perbaikannya apa? Dia sekolah sekarang sudah gratis ya, mulai dari SD sampai SMA ya. Bahkan ada daerah-daerah tertentu yang itu sampai SMA. Dan sekarang kalaupun mau kuliah juga ada KIP kuliah. Banyak jalur ya kan. Ya betul, banyak jalur. Beasiswa juga banyak sekarang itu. Artinya bukan hanya untuk orang-orang kaya saja yang bisa menikmati pendidikan yang lebih tinggi. Orang yang tidak beruntung pun, orang yang tidak mampu pun bisa kuliah dengan baik. Dia bisa mendapatkan kesempatan untuk kuliah. Nah, ini tadi yang saya katakan, bagaimana self talk negatif tadi, kemiskinan itu bukan menjadi sebuah self talk untuk tidak untuk tidak berubah ya, untuk tidak beranjak dari kondisinya. Tapi bagaimana kita bisa keluar dari zona tersebut supaya kita bisa menjadi seorang yang lebih baik. Itu terjadi dalam evaluasi diri kan. Nah, bagaimana nanti self talk itu akan berubah menjadi sebuah self talk yang positif kalau kita membiasakannya, atau kita bisa melakukan self talk ini dengan merubah tadi yang negatif menjadi hal yang positif untuk perbaikan dirinya. Jadi yang awalnya saya sih orang miskin, terus menerus dilakukan saya orang miskin. Nah yang berikutnya adalah ketika dia melakukan evaluasi, kalau saya miskin saya harus merubah kehidupan dengan cara seperti apa, dengan cara yang positif, dengan cara yang baik, bisa sekolah, bisa bekerja, bisa menghasilkan uang yang lebih banyak itu, dan semuanya kan bisa berubah. Jadi jangan stuck di situ aja ketika kita
berpikir negatif, stuck aja di situ terus berpikir negatif terus ya Kang, tanpa beranjak ke hal yang lebih baik gitu. Itu jadi salah satu hal, jadi masalah juga, masalah pribadi sendiri gitu. Jadi makin malas lah, makin gak menghargai diri sendiri, makin menyalah-nyalahkan keadaan gitu ya Kang ya. Betul. Dan ini semua terkait dengan pemikiran, evaluasi diri, dan informasi yang masuk melalui penginderaan ini nanti akan membentuk sebuah identitas diri juga. Jadi kalau tadi Kang Panjul mengatakan pemalas, ya berarti identitas diri sebagai seorang pemalas. Begitu Kang Panjul. Jadi ini semua itu kalau dibentuk itu bakal jadi identitas diri saya sendiri gitu. Betul. Makanya kalau mengatakan kalau kita melakukan self talk yang negatif, ya sampai kapanpun juga membentuk diri kita sebagai identitas yang negatif pula. Tuh, teman-teman, itu berarti sangat penting ya. Jadi apa yang kita bicarakan ke diri sendiri itu harus diatur juga. Betul. Kita harus berbicara positif, terus ya kurangilah negatif-negatif agar ya membentuk pribadi atau identitas diri yang emang positif juga gitu ya Kang. Bahkan di dalam kajian tentang neurolinguistik program ya, NLP nih, itu self talk negatif itu harus dihindari. Kita harus lebih banyak melakukan self talk yang positif. Untuk apa? Supaya diri ini akan semakin beranjak kepada hal yang lebih baik. Kalau misalkan kita melakukan self talk yang negatif tanpa perbaikan diri ya, tanpa melakukan evaluasi, karena manusia yang sekarang ini ya banyak yang melakukan self talk yang negatif yang tadi saya katakan. Karena dia tidak mau melakukan evaluasi diri. Yang diinginkannya itu ya kalau sudah negatif dia akan menyalahkan orang lain dan membuat dirinya tidak beranjak. Nah, makanya para orang-orang yang ahli dalam bidang neurolinguistik program ini mengatakan lebih baik daripada kita memikirkan hal yang negatif atau self talk negatif, perbanyaklah self talk yang positif. Begitu Kang Panjul. Oh iya benar-benar. Karena itu untuk memotivasi diri ya. Benar. Jadi tapi kalau emang kalau masuk di intrapersonal ini ya Kang, apakah berdoa itu masuk intrapersonal Kang? Agak panjang ya bahasanya. Doa itu termasuk apakah intrapersonal? Kalau saya mengatakan doa itu sebagai satu bentuk wujud kita berdialog dengan Tuhan. Kalau saya sebagai seorang muslim ya saya sedang berdialog dengan Allah. Bagaimana kita berdialog di dalam sholat, di dalam doa. Doa itu istilahnya ya yang kita berharap apa yang kita inginkan ya. Mungkin nanti dijawabnya dengan yang terbaik atau yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, apakah bisa saat ini juga atau nanti di masa yang akan datang. Nah, ketika kita berdoa tentu kan melakukan evaluasi ya. Ya Allah, saya ingin menikah misalkan ya di bulan ya saya ingin menikah di bulan Juni ya. Tapi kalau misalkan di bulan Januarinya tidak melakukan ta'aruf dengan perempuan ya, dengan lawan jenis, kemudian tidak memberanikan diri untuk datang ke orang tuanya, ke walinya, tidak melakukan hitbah, ya tidak akan tercapai. Tapi kalau self talk, ya Allah saya ingin mendapatkan jodoh yang terbaik untuk saya. Nah, itu kalau menjadi self talk, jodoh yang terbaik artinya dia juga dalam proses untuk mendapatkan jodoh pun dia melakukan hal yang terbaik juga untuk dirinya sendiri ya. Memperbaiki diri dan lain sebagainya, memperbaiki diri, kemudian memantaskan diri ya, kemudian mencari jodohnya, maka bisa dapat jodoh kita dan kita bisa menikah di bulan-bulan yang kita inginkan. Artinya itu juga berbicara tentang diri sendiri dan komunikasi intrapersonal ini bukan hanya sebatas kita berdialog dengan diri kita, tapi tetap harus ada planning yang harus kita lakukan ke depannya. Jadi harus ada plan terus gerak kemana nih ya Kang ya? Ya, betul. Untuk menutup kekurangan-kekurangan kita yang udah dievaluasi tadi ya Kang. Ya betul. Ya seperti sekarang saja misalkan teman-teman menyimak tentang bahasan kali ini ya, bahasan hari ini di podcast kursi kita membahas mengenai intrapersonal terkait dengan penginderaan, pemikiran dan evaluasi diri. Kalau misalkan menganggap channel ini layak untuk diikuti terus, nah dia berbicara tentang dirinya sendiri. Maka langkah berikutnya apa coba? Klik subscribe kan? Ya, klik subscribe, like dan komen lah ya. Betul, like dan komen. Maka yang berikutnya itu langkah yang sangat sederhana untuk kita memperbaiki diri dan mengkaji kajian-kajian kita berikutnya kan sangat manfaat sekali kan. Sangat luar biasa sekali untuk diri kita sendiri, untuk pengembangan diri kita,
untuk pengembangan karir kita, untuk pengembangan kehidupan kita yang lebih baik. Ini salah satunya. Jadi evaluasinya itu bukan hanya sebatas menyalahkan orang lain, tapi kita ada planning untuk memperbaiki diri kita. Salah satunya subscribe ya. Jangan lupa. Nah ini mudah-mudahan ini juga jadi sarana kita juga, jangan sampai kita selalu berpikir negatif terus ya Kang ya. Betul. Jadi minimal ya kita berubah tuh 1% setiap harinya lah. Ya betul. Jangan malah mundur gitu ya, karena kita kan udah belajar tentang intrapersonal, karena tadi dibilang juga bahwa di penelitian juga ya Kang ya tadi jangan perbanyak berpikir negatif, tapi perbanyaklah berpikir positif gitu. Kalaupun berpikir negatifnya lebih banyak ya cepat-cepat untuk ya itu jadi sebagai apa tadi tuh, jadi self talk yang negatif pula. Ini negatif terus jadi nantinya jadi positif gitu ya Kang. Ya kalau bisa merubahnya menjadi positif itu bagus. Lebih bagus lagi itu ya. Tapi kalau misalkan kita susah untuk merubah dari self talk negatif menjadi positif, lebih baik kita self talk yang positif aja perbanyak. Gitu. Karena apa yang kita jalani ini, apa yang kalian pikirkan nanti juga jadi sebuah identitas. Makanya hati-hati juga nanti ya buat kawan-kawan sekalian ya. Mungkin itu ya Kang Panjul yang bisa kita bahas hari ini ya. Oh iya, siap Kang. Ini sangat berguna sekali, sangat super sekali ini tentang intrapersonal ya, tentang self talk. Ternyata di self talk ini ada berbagai macam sub-subnya ya. Nanti mungkin ada lagi ya di episode lain ya Kang ya. Di episode lain juga kita bisa membahas mengenai komunikasi intrapersonal ini. Ini lebih dalam lagi ya, karena ini mungkin pembahasannya dari juga Kang Idat bilang ini masih panjang juga ya. Nah, ikuti terus episode-episode selanjutnya dari podcast Kursi ini, kuliah relevan dan berisi. Mangga Jali. Sekian dari saya Panjul dan Kang Idat ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Dadah.